Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Della Safira. Saya dari mahasiswi IAIN Mitro. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko pada Bank Umum Syariah. Yang kedua adalah manajemen pendanaan pada Bank Umum Syariah. Yang ketiga adalah manajemen pembiayaan Bank Umum Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri ada term value of money, adalah konsep nilai uang. Merupakan salah satu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada hubungan resiko keuangan dengan kinerja keuangan bank. Itu ada solvabilitas, likuiditas, rentabilitas, dan aktivitas. Untuk likuiditas sendiri adalah resiko terjadinya kerugian yang akibatnya dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan pada umumnya berjangka pendek dan aktivitas yang panjang atau berjangka panjang. Untuk sendiri likuiditas bank dapat diukur dengan besarnya tingkat cadangan prima dari cadangan sumber pada bank dalam sistem pendanaan. Selanjutnya itu ada solvabilitas, merupakan perbandingan antara besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan dengan banyaknya hutang yang bisa dibayarkan. Nah, di sini dapat dilihat dari debt to asset ratio, adalah rasio hutangnya yang digunakan untuk membandingkan besarnya aktiva perusahaan yang dimiliki jumlah hutang secara total. Nah, selanjutnya ada rentabilitas, dia dari hubungannya kinerja keuangan sebagai sebuah pengukur terhadap bank yang nilai operasionalnya atau aktivitas bank apakah telah dilakukan dengan baik agar dapat memperoleh laba dan keuntungan yang maksimal. Semakin tingginya rentabilitas, maka semakin baik perusahaan tersebut. Jadi itu semakin baik ya, semakin baik bagaimana rentabilitas suatu perusahaan. Untuk selanjutnya itu ada aktivitas. Aktivitas adalah dalam satu hubungan kinerja untuk mengukur seberapa cepat bisnis yang dapat mengubah aset menjadi penjualan dengan membandingkan investasi juga. Jadi mereka tuh harus dibandingkan ya, kayak misalnya investasinya berapa, terus juga perolehan dananya berapa, supaya kinerja bank itu tahu berapa sih persentasenya, berapa sih keuntungan yang dapat. Untuk selanjutnya itu ada return. Return adalah hasil investasi keuntungan yang didapatkan investor dalam berinvestasi keuntungannya. Jadi return itu adalah hasil dari investasi antara investor. Jadi berapa jumlahnya, maka ketemulah returnnya berapa. Selanjutnya pasti setiap perusahaan memiliki resiko. Nah, resiko sendiri adalah sesuatu yang terjadi pada bank yang menimbulkan kerugian. Nah, jadi suatu bank itu punya keuntungan dan mempunyai kerugiannya berapa persen. Nah, selanjutnya itu ada portofolio berinvestasi, adalah kumpulan aset investasi berupa saham baik yang dimiliki perorangan atau suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dengan meminimalisirkan resiko yang terjadi. Selanjutnya itu ada surat berharga. Surat berharga adalah data dokumentasi yang memiliki nilai berharga tinggi karena di situ sudah diakui dengan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluannya untuk bertransaksi, khususnya untuk sistem pembayaran, perdagangan, dan penagihan dalam surat berharga tersebut. Karena ini surat berharga itu adalah surat yang sangat penting dan dokumen yang sangat penting. Selanjutnya itu ada kebijakan dividen, adalah suatu keputusan dalam menentukan proporsi laba yang optimal antara pembagian laba sebagai dividen dengan laba yang ditahan. Nah, selanjutnya ada instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama adalah surat berharga, yang kedua adalah kebijakan dividen sendiri. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis resiko pembiayaan bank. Yang pertama adalah resiko operasionalnya, yang kedua adalah resiko pasar, yang ketiga adalah resiko likuiditas. Nah, untuk resiko tersebut itu ada prinsip 5C. Untuk prinsip 5C sendiri adalah karakter, capacity, collateral, dan condition of economy.
Selanjutnya, yang kedua adalah manajemen pendanaan pada Bank Umum Syariah. Manajemen sumber dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola dan mengatur dana yang diterimanya. Untuk jenis dan perhitungannya, jenisnya sendiri adalah sumber dana jangka pendek seperti laba bersih dan sumber dana jangka panjang laba kotor. Nah, untuk perhitungannya, untuk jangka panjang biasanya 5-10 tahun, untuk jangka kecil adalah 1 sampai 4 tahun per periode. Untuk manajemen alokasi dana, bank syariah adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Untuk jenisnya adalah prioritas utama, yang kedua adalah cadangan sekunder, yang ketiga prioritas akhir dan aktiva tetap. Nah, selanjutnya itu ada produk penghimpunan dana. Yang pertama adalah simpanan wadiah. Simpanan wadiah adalah berupa titipan atau simpanan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak diperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah dana titipan dan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapatkan titipan. Selanjutnya ada deposit mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahnya. Selanjutnya itu ada keuntungan bersih banknya loh. Nah, untuk sistem bagi hasilnya, bank syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah profit sharing total dari pendapatan usahanya dikurangi dengan biaya operasionalnya, sehingga ada keuntungan dari return on asset ROAR dan return on equity ROE. Selanjutnya, ROA itu jika dihitung pakai rumus itu adalah perbandingan antara pendapatan bersih dikali dengan rata-rata aktiva. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada manajemen pembiayaan pada bank syariah. Nah, untuk yang pertama itu ada akad jual beli, mudharabah, salam, istisna. Untuk mudharabah sendiri adalah harga jual dan keuntungan disepakati oleh para pihak. Untuk salam adalah cara pemesanan membeli barang terlebih dahulu baru uang diberikan. Untuk istisna adalah pemesanan barang yang belum jadi proses pembayaran sesuai dengan kesepakatannya. Untuk selanjutnya ada akad bagi hasil. Untuk akad bagi hasil, yang pertama adalah mudharabah dan kedua adalah musyarakah. Untuk mudharabah sendiri adalah akad yang mengatur adalah sohibul mal dan mudharib bagi hasil dengan nisbahnya ya sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah musyarakah, adalah perkongsian dua belah pihak atau lebih modal bisa diserahkan secara bertahap loh. Selanjutnya itu ada akad sewa atau ijarah dan IMBT. Untuk ijarah mutlaqin tamlik itu ijarah pada akhirnya barang pun dibeli dengan cara harga yang telah ditetapkan barang syariahnya. Untuk ijarah sendiri adalah sewa menyewa dengan memanfaatkan ada cicilan pokok dan disebut dengan ujroh adalah imbalan berupa imbalan. Untuk perhitungannya untuk pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu ada mudharabah. Mudharabah adalah menentukan harga jual dengan harga beli ditambah dengan jangka waktu dan ditambah dengan marginnya berapa. Untuk musyarakah adalah bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah dan selanjutnya bank dan nasabah untuk melakukan bagi hasil atas usaha sesuai dengan nisbah dan sesuai dengan kesepakatannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada perhitungan margin jual beli. Yang pertama ada murabaha, adalah misalnya seorang nasabah ingin membeli motor seharga 4 juta. Lalu dia meminta kepada bank untuk membelikan motor tersebut. Nah, jadi margin yang keuntungan dapat dari bank itu adalah keuntungan dari banknya itu 800.000 karena dia menjual lagi kepada si nasabahnya itu berupa 4.800.000 karena 800-nya untuk banknya. 4 juta itu harga jual dari si produsen kepada si banknya. Nah, di dalam jangka waktu 2 tahun lalu nasabah mencicil dan membayarnya selama
200.000 per bulan. Untuk selanjutnya salam, misalnya nih ya, ada seorang petani itu untuk memerlukan sekitar 2 juta rupiah untuk seluas 1 hektar, maka dia mengadukan kepada bank berupa pinjaman, yang dimana pinjaman tersebut ada senilai 2 juta rupiah. Yang ia inginkan adalah satu hektar untuk ditanamkan pada padinya. Nah, misalnya bank tersebut menggunakan akad bai as-salam, yaitu dalam perhitungan jangka waktu 4 bulan sebanyak 2 ton, harganya 2 juta. Maka pada saat jatuh tempo, maka petani harus menyetorkan gabahnya. Yang dimaksudkan adalah gabahnya itu kayak harga yang dia beli. Ada seseorang yang menawarkan pada petani tentang harga tersebut, lalu dia tawarkan dengan harga tinggi. Maka keuntungan dari banknya itu adalah per kilonya, kalau bisa dikaliin 200 kilogram dikali dengan. Nah, selanjutnya itu ada istisna. Istisna pada dasarnya adalah pesanan antara nasabah dengan spesifikasi sesuai dengan permintaan barang tersebut, pesanan dan dari bank dengan harga yang telah disepakati. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembiayaan sewa. Untuk pembiayaan sewa sendiri ada ijarah dan IMBT. Ijarah sendiri adalah kontrak antar bank syariah dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai si penyewa. Untuk IMBT sendiri adalah perjanjian di antara letak kepemilikan aset. Sekian presentasi dari 3 materi tadi ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila dalam penyampaian kurang jelas dan kurang singkat mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.